Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang dokumen berbasis digital. Dalam presentasi ini kita akan membahas pentingnya digitalisasi dokumen, alat dan perlengkapan pengelolaannya, serta prosedur yang digunakan dalam menyimpan dokumen secara digital. Sebelum masuk ke digital, kita bahas dulu alat-alat penyimpanan arsip fisik. 1. Filing cabinet. Filing cabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip aktif yang sering diakses. Peralatan ini memiliki kapasitas yang besar, mampu menyimpan ribuan lembar kertas ukuran A4. Biasanya digunakan di kantor untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. 2. Rotary filing system. Alat ini berguna untuk menyimpan arsip dengan cara yang memungkinkan arsip dapat diakses dengan mudah. Arsip disimpan secara lateral atau menyamping, sehingga efisiensi penyimpanan menjadi lebih baik. 3. Lemari arsip. Fungsi dari lemari arsip adalah untuk menyimpan dokumen dengan aman. Dalam penggunaannya, ordner atau map dokumen biasanya disusun secara lateral di dalam lemari. 4. Rak arsip. Rak arsip digunakan untuk menyimpan dokumen seperti ordner atau box arsip. Dokumen pada rak arsip dapat diatur dengan label dan judul untuk mempermudah pencarian. 5. Tickler file. Tickler file biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen kecil seperti kartu nama atau kartu perpustakaan. Arsip dalam tickler file disusun berdasarkan sistem yang digunakan. 6. Cardex. Cardex digunakan untuk menyimpan kartu indeks. Kartu-kartu tersebut ditata dalam kantung plastik yang berada di dalam laci, sehingga lebih mudah untuk diakses dan dikelola. 7. Laci kartu. Peralatan ini berguna untuk menyimpan dokumen berupa kartu. Dokumen disusun berdasarkan kategori tertentu di dalam laci-laci yang ukurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam pengelolaan dokumen. 8. Alat penyimpanan khusus. Berfungsi untuk menyimpan data seperti gambar, video, file suara, dan dokumen lain menggunakan media penyimpanan seperti flash disk, CD atau DVD, dan perangkat lainnya. 9. Alat sortir. Digunakan untuk memisahkan surat atau dokumen yang diterima, dikirim, atau disimpan. Contohnya adalah baki surat atau tray bertingkat yang biasanya terbuat dari bahan logam atau plastik. 10. Stapler. Alat ini menyatukan beberapa lembar dokumen menjadi satu agar terapi dan tidak tercecer. 11. Perforator. Berfungsi untuk membuat lubang pada lembaran dokumen yang kemudian memudahkan dokumen tersebut disimpan dalam map atau binder. 12. Numerator. Digunakan untuk memberi nomor pada dokumen. Numerator tersedia dalam berbagai jenis, mulai dari angka kecil hingga besar. 13. Komputer. Alat utama untuk mengolah dan menyimpan dokumen secara digital. 14. Scanner. Digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital agar mudah disimpan dan dibagikan. Perlengkapan pengelolaan dokumen yang sering digunakan meliputi 1. Map arsip. Digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti laporan atau dokumen rapat. 2. Guide. Sebagai sekat atau penunjuk yang memudahkan pencarian dokumen dalam arsip. 3. Ordner. Berfungsi untuk menyimpan dokumen yang sudah diproses dengan rapi. 4. Label. Berfungsi untuk memberikan identitas pada dokumen atau map sehingga mudah ditemukan. 5. Lembar disposisi. Digunakan untuk mencatat instruksi atau perintah pimpinan terkait tindak lanjut suatu dokumen. Yang terakhir, buku ekspedisi dan buku agenda surat masuk atau keluar. Digunakan untuk mencatat data pengiriman atau penerimaan surat serta dokumen lainnya agar terorganisasi dengan baik. Dalam prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital, terdapat beberapa keuntungan seperti 1. Mencegah kerusakan atau kehilangan dokumen. 2. Menghemat ruang penyimpanan. 3. Memudahkan pencarian data. 4. Serta mengurangi penggunaan kertas, mendukung prinsip ramah lingkungan. Dokumen digital adalah konsep yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi dalam bentuk elektronik. Dokumen digital umumnya memiliki berbagai format, diantaranya 1. Teks. Format yang sering digunakan untuk dokumen teks adalah DOC, PDF atau PDA, XLS, dan TXT. Format ini memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam bentuk tulisan, tabel, atau laporan. 2. Gambar. Selain teks, dokumen digital juga dapat berupa gambar. Format yang umum digunakan adalah JPEG, PNG, TIFF, BMP, dan GIF.
Format ini biasanya digunakan untuk menyimpan ilustrasi, diagram, atau gambar pendukung lainnya. Ada dua cara untuk memperoleh format dokumen digital, yaitu 1. Memindai dokumen fisik menggunakan alat memindai atau aplikasi scan di perangkat mobile. 2. Mengonversi format dokumen misalnya mengubah file Word menjadi PDF untuk kebutuhan penyimpanan atau distribusi. Keuntungan dari dokumen digital meliputi efisiensi biaya, pengurangan risiko kehilangan, dan kemudahan berbagi data. Namun, perlu diperhatikan kelemahannya, seperti kebutuhan akan koneksi internet dan pengelolaan keamanan data yang baik. Seperti yang kita ketahui, penyimpanan dokumen secara konvensional menggunakan kertas memiliki banyak kekurangan. Kertas rentan rusak, hilang, dan membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Oleh karena itu, penyimpanan dokumen berbasis digital hadir sebagai solusi modern yang lebih efektif dan efisien. Terdapat 4 metode utama dalam penyimpanan dokumen berbasis digital. Yang pertama, dokumen imaging. Metode ini mengubah dokumen fisik menjadi bentuk digital melalui proses pemindaian. Keuntungannya adalah mendukung terciptanya paperless office atau kantor tanpa kertas, seperti yang diterapkan dalam sistem digital office dan electronic filing system. Kedua, dokumen management system atau DMS. Sistem ini memungkinkan kita mengklasifikasikan dan memberi indeks pada dokumen digital, sehingga memudahkan pencarian di kemudian hari. Ketiga, dokumen digital dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan, seperti hard disk, CD, DVD, flash drive, dan lain-lain. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, penyimpanan berbasis cloud di internet menjadi pilihan terbaik karena aksesnya yang mudah. Contohnya, ketika kita mengirimkan lampiran dokumen melalui email, kita sebenarnya sedang menyimpan file tersebut di cloud. Keunggulan cloud storage. 1. Kapasitas besar. Kita dapat menyimpan data dalam jumlah besar tanpa khawatir kehabisan ruang penyimpanan. 2. Akses mudah kapan saja. Data dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Contoh folder digital. Penerapan penyimpanan dokumen berbasis digital dapat dilakukan di berbagai bidang. Sebagai contoh, berikut adalah struktur folder digital yang dapat diterapkan di divisi kepegawaian dan keuangan. Folder kepegawaian isinya berupa lamaran kerja, data pegawai, seleksi pegawai, cuti, dan pensiun. Folder keuangan isinya berupa laporan keuangan, bukti transaksi, dan pajak. Demikian presentasi saya mengenai dokumen berbasis digital. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya digitalisasi dokumen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.